Baik, kita lanjutkan lagi videonya. Jadi untuk nama-nama kolom ini langsung saja nama-nama data yang akan kita inputkan. Kita tidak perlu tambahkan judul lain-lain. Di sini contohnya nama ini pasti berbeda-beda, langsung jadi satu kolom. Nomor induk satu kolom dan lain-lain. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, di sini ada catatan. Nah, kita bisa langsung tambahkan juga catatan di sini. Catatan. Nah, sekarang kita bisa mulai mengisi. Misalnya nama Ahmad, Budi, Cecep. Dudung, Erika. Kita 5 siswa saja untuk contoh. Nomor induknya misalnya 101001. Ini 10100002. Nah, kemudian untuk nilainya misalnya ini PKN. Ini 70, ini 89, ini 66, ini 88, ini 75 dan seterusnya. Kita isikan semua nilai di kolom ini. Nah, supaya cepat saya random saja. Di random dari 75 ke 90. Misalnya seperti itu. Saya random. Nah, sudah ya, nilainya sudah didapatkan dengan random. Nah, ini supaya aman saja saya copy, kemudian saya paste sebagai value. Nah, supaya nilainya nggak rubah-rubah lagi nanti. Nah, untuk catatan di sini opsional. Mau nanti ditambahkan boleh, mau sekarang ditambahkan juga boleh. Misalnya tingkatkan lagi prestasimu. Kita ini saja samakan. Nah, untuk formatting font dan lain-lain bisa langsung di sini di Word-nya atau mau di Excel-nya boleh. Nah, kita nanti sajalah di Word-nya untuk formatting. Nah, sekarang untuk sumber data kita sudah selesai. Yang harus kita lakukan adalah membuat dua salinan. Yang pertama untuk arsip, yang kedua untuk dimasukkan di Word ini. Karena biasanya kalau sudah dihubungkan dengan mail merge ini sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi kita save. Misalnya di desktop saja. Oke, saya ubah aja ya. Misalnya di bisnis tutorial raport dengan mail merge file Excel-nya. Nah, ini untuk sumber data yang pertama kita sudah punya, kemudian yang kedua kita save as. Misalnya arsip di sini. Oke. Kita lanjutkan di video ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang setelah memiliki sumber data, untuk Excel-nya kita bisa close saja karena urusan kita dengan Excel sudah selesai. Nah, sekarang kita fokus ke Word-nya. Di sini. Nah, sekarang kita bisa mulai untuk mail merge. Bagaimana langkahnya? Kita klik menu mailing di sini, kemudian ada start mail merge. Kemudian kita lakukan step by step mail merge wizard di sini supaya tidak membingungkan.
Nah, di sini select resipiennya kita menggunakan yang existing list karena kita sudah punya data di Excel tadi. Kalau belum ada, misalkan kita mau bikin baru di akses, kita bisa type a new list. Kita gunakan saja existing list, kemudian select data source-nya. Kita mau gunakan data yang mana? Tadi datanya ada di sini, file Excel, open. Nah, kita gunakan sheet 1, oke. Kita gunakan semua datanya dan semua kolomnya. Kita klik oke di sini. Kemudian next, write your letter. Kemudian kita next saja dan kita complete the merge. Oke. Kita bisa close saja sampai di sini. Nah, sekarang cara memasukkan datanya adalah kita klik nama di sini, kemudian kita klik insert merge field. Nah, kemudian di sini muncul kolom data yang akan kita masukkan. Kita klik di sini nama. Kemudian kita nomor induk, masukkan juga sampai semua nilai dimasukkan. PKN di sini, kemudian kita masukkan PAI, masukkan lagi bahasa Indonesia, masukkan lagi MTK, masukkan lagi IPA, masukkan IPS, masukkan Inggris, dan semuanya. Dan terakhir adalah catatan. Nah, seperti ini. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? Kok datanya cuma satu? Nah, Anda jangan khawatir. Di sini ada tombolnya. Budi, Cecep, Dudung, dan Erika. Di sini sudah selesai. Kita memasukkan data. Lantas selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menyimpan dokumen. Kita klik save. Kemudian kalau mau print, kita bisa finish merge. Nah, seandainya Anda mau membuat ini menjadi permanen, Anda bisa mengklik edit individual dokumen. Karena dokumen ini akan disimpan menjadi dokumen yang baru. Kalau misalnya Anda mau print satu-satu juga bisa. Tinggal print dokumen saja. Tinggal ininya pilih yang mana, kemudian Anda print dokumen. Oh, kalau datanya ternyata tidak muncul bagaimana? Nah, jangan lupa di sini preview result-nya harus dipilih. Karena kalau tidak dipilih, nah yang terlihat hanyalah kolom-kolomnya saja. Supaya terlihat kita preview di sini. Nah, biasanya saya membuatnya menjadi dokumen baru. Sehingga kita klik edit individual dokumen, kita pilih semua dan pilih OK. Ini akan menjadi dokumen yang baru. Nah, kita lihat di sini menjadi letter 1. Dan ini menjadi halaman-halaman yang terpisah. Setelah ini menjadi file yang permanen. Sudah kita save saja di sini. Misalnya kita save di ini tutorial merge, dan ini dokumen hasil yang fix. Nah, Anda tinggal ya rubah-rubah sajalah rapot fix atau apa. Nah, sehingga rapot kita sudah selesai. Jadi effort kita di mana? Effort kita atau ya struggle-nya kita ketika
mengerjakan di Excel ini. Memasukkan dokumennya satu per satu. Nanti kalau raport akhir semester ditambahkan ranking, ditambahkan indeksnya ABCD, kemudian ada akumulasi nilai dan sebagainya, itu juga bisa. Semua data yang akan dimasukkan, prinsipnya kita kerjakan dulu di Microsoft Excel ini. Fontnya mau dirubah di sini juga bisa. Anda tinggal pilih saja. Biasanya kita menggunakan Times New Roman dan ukuran hurufnya 12. Nah, berarti data ini yang nanti dimasukkan. Nah, sedikit catatan saja. Yang harus Anda perhatikan adalah misalnya dinilai di sini. Standarnya disamakan. Apakah nilainya dibulatkan atau dua angka di belakang koma. Nah, meskipun di sini contoh ya 88,23. Ini ada 88,23. Tapi kalau kita tambahkan nolnya jadi 230. Kalau kita hapus, tampilannya di sini 88, tapi kalau nilai aslinya ini 88,23. Bagaimana kalau misalkan ingin nilainya bulat? Berarti kita harus membulatkannya sendiri. Atau kita samakan standarnya dua angka di belakang koma, sehingga yang lain juga 81,00. Nah, atau dihilangkan saja ini 88,23-nya menjadi 88, sehingga semua standarnya sama. Karena biasanya nanti setelah dibuat menjadi dokumen baru kelihatan. Yang lain 70 bulat, yang ini nyempil satu, misalnya 82,89. Nah, ini mempengaruhi ketampilannya menjadi berbeda sendiri. Nah, itulah tutorial bagaimana membuat atau mengetik raport dengan fasilitas mail merge. Jadi kita berat di awal namun ringan di akhir. Ini adalah salah satu alternatif jika Anda tidak mengerjakan raport dengan aplikasi yang biasanya digunakan. Sekian tutorial kali ini, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.